Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai e-commerce pada mata kuliah media sosial dan pemasaran. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aya Anggraini dengan NIM 190180037, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Teknik, Universitas Malikus Saleh. Online shop. Siapa sih yang tidak pernah berbelanja online? Berbelanja online merupakan hal yang tidak asing bagi kita semua. Di era digital seperti ini, semakin banyak orang yang berbelanja lewat internet atau online, baik itu di komputer ataupun smartphone mereka. Pengertian e-commerce. E-commerce adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan transaksi online yang berlangsung melalui internet atau jaringan elektronik lainnya. Namun, secara umum, e-commerce adalah sebuah aktivitas belanja online yang melibatkan jual beli produk fisik atau digital melalui internet. Bahkan, e-commerce juga mencakup kegiatan seperti jual beli, perbankan, dan penyediaan jasa. Terdapat 7 kategori pada e-commerce. Yang pertama, B2B atau business to business, kedua, B2C atau business to consumer, ketiga, C2C atau consumer to consumer, keempat ada C2B atau customer to business, yang kelima B2G, business to government, keenam C2G, customer to government, yang terakhir ada O2O, online to offline. Di sini saya akan menjelaskan masing-masing kategori e-commerce tersebut. B2B, business to business, adalah jenis e-commerce di mana satu perusahaan menjual produk atau layanan ke perusahaan lain. Dalam model e-commerce ini, pembeli biasanya memesan barang dalam jumlah banyak. Contohnya adalah perusahaan yang membeli perlengkapan kantor dari produsen. Kedua ada B2C. Perusahaan menjual produk atau layanan kepada konsumen. Secara umum, pelanggan e-commerce B2C hanya terlibat dalam industri retail. Aktivitas ini termasuk dalam kategori jika sebelumnya telah membeli sesuatu dari toko online. Misalnya, Lazada. Lazada adalah e-commerce yang menyediakan fashion, aksesoris, kosmetik, dan elektronik pribadi dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya ada C2C. Apa sih C2C ini? C2C merupakan jenis e-commerce yang meliputi setiap transaksi elektronik barang atau jasa antara konsumen. Umumnya, transaksi ini dilakukan melalui pihak ketiga yang menyediakan platform jual beli, di mana platform tersebut berfungsi sebagai perantara di mana penjual dapat langsung menjual barang ke pembeli. Contohnya adalah e-commerce OLX. OLX adalah e-commerce yang menjual berbagai produk dari pengguna pribadi hingga kendaraan dan peralatan rumah tangga. Selanjutnya ada C2B. E-commerce C2B adalah sistem di mana seseorang menjual produk atau layanan ke perusahaan. Misalnya, desainer grafis menawarkan dan menjual logo ke perusahaan. Contoh dari e-commerce ini adalah aplikasi freelancer, merupakan suatu situs web yang memberikan keahlian kepada perusahaan yang membutuhkan freelancer. Selanjutnya ada B2G. Business to government adalah jenis e-commerce yang menjual produk atau jasa kepada lembaga pemerintahan. Umumnya, pihak penjual akan menawarkan berbagai jenis produk yang dibutuhkan untuk operasional dan proyek pemerintah. Contoh dari B2G ini adalah layanan pembuatan website untuk sistem manajemen online. Contohnya, website Asala mendukung pemerintah dengan konsep perangkat lunak sebagai layanan. Keenam ada C2G. C2G merupakan jenis e-commerce yang bekerja seperti C2B, namun transaksi dilakukan oleh individu dan lembaga pemerintah. E-commerce dengan model C2G jarang ditemukan di Indonesia. Jenis transaksi yang terjadi biasanya berupa jasa. Contohnya seperti pembayaran pajak atau iuran BPJS. Memiliki tujuan untuk meningkatkan efisiensi layanan pemerintah dengan dukungan teknologi dan informasi. Yang terakhir ada O2O, online to offline.
Produsen menggunakan dua saluran baik online maupun offline. Pihak produsen akan membuka promosi lewat jaringan online yang akan mendorong konsumen untuk berbelanja di toko offline. Selain itu, jenis O2O juga berhubungan dengan aktivitas pemesanan secara online dan melakukan pengambilan barang di toko secara offline. Keuntungan e-commerce. Apa-apa saja sih keuntungan dari e-commerce tersebut? Selain potensi pasar yang besar, bisnis e-commerce juga memiliki keuntungan lain seperti tidak adanya batasan geografis, biaya operasional lebih terjangkau, dan memudahkan pencarian bagi pelanggan dan menghemat waktu. Bagaimana cara untuk memulai berjualan di e-commerce? Langkah-langkah yang dapat diikuti yaitu yang pertama, memilih produk yang akan dijual. Pilihlah produk yang unik yang tidak banyak dijual di pasaran, sehingga orang-orang memilih produk yang kamu jual. Yang kedua, riset, persiapan, dan merancang bisnis. Riset bisnisnya, persiapkan, dan rancang bisnis tersebut. Yang ketiga, ada tentukan metode pembayaran. Selanjutnya, pilih e-commerce untuk berjualan. Memilih produk yang akan dijual. Pikirkan bagaimana dan di mana akan mendapatkan produk tersebut. Apakah produk tersebut dibuat sendiri, atau mengambil dari pemasok, atau kita akan menjual sebagai reseller. Kemudian, lakukan pengujian apakah produk tersebut layak untuk dijual. Selanjutnya, lakukan riset, pengujian, dan merancang bisnis. Setelah mendapatkan produk, menilai potensi jual dan menemukan pemasok, Anda siap melakukan perancangan bisnis. Rancangan bisnis akan menjadi peta yang akan membantu jalannya bisnis. Selanjutnya, tentukan metode pembayaran pada e-commerce Anda. Terdapat beberapa jenis pembayaran yang dilakukan melalui e-commerce yang biasanya itu transfer bank, COD atau cash on delivery, QRIS dan e-wallet, dan pembayaran melalui gerai retail. Pilihlah metode pembayaran yang akan memudahkan Anda dan konsumen untuk melakukan transaksi. Fasilitas pembayaran biasanya telah tersedia bila Anda berjualan melalui e-commerce, seperti Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Yang terakhir, memilih e-commerce untuk berjualan. Berbagai e-commerce terkemuka dapat dipilih untuk memaksimalkan potensi pasar. Misalnya saja membuka toko di beberapa e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lainnya, agar dapat memiliki pangsa pasar yang lebih besar. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan pada materi e-commerce ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.